Menurut kepercayaan dalam agama Islam, bahwa Nabi Isa alaihi salam, atau juga dikenal sebagai Yesus, adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua terakhir yang diutus sekitar 570 tahun sebelum utusan Allah terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Isa alaihi salam, adalah salah satu tokoh penting dalam agama Islam, dan yang disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali, memaparkan 7 hal tentang Isa alaihi salam yang harus diketahui oleh semua umat Islam. Beberapa gelar berikut yang diberikan kepada Isa alaihi salam di dalam Al-Quran. 1. Al-Masih. Ini adalah gelar beliau yang paling terkenal, yang artinya adalah Sang Al-Masih, yaitu ketika Isa alaihi salam menyentuh atau mengusap, dalam bahasa Arab masaha, orang-orang yang menderita suatu penyakit, mereka akan disembuhkan dengan izin Allah. Dari tafsir Ibnu Katsir. 2. Ruh. Artinya ia adalah roh dari Allah. 3. Abdullah dan Mubarak. Dia, Isa Al-Masih, adalah seorang hamba Allah dan diberkati. 4. Rahmah. Dia adalah sebuah tanda dan rahmat. 5. Kalimah dan wajih. Dia adalah kalimat dari Allah dan sangat dihormati. 6. Ulul Azmi. 5 rasul yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, termasuk Nabi Ulul Azmi adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan tentu saja junjungan kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh, Ibnu Maryam. Artinya beliau adalah putra Maryam alaihi salam, yang juga dikenal sebagai Maryam. Seperti halnya Nabi Adam, Isa alaihi salam tidak memiliki ayah. Selain itu, kedudukan tinggi ibunya di sisi Allah sudah diketahui. Ada salah satu surat yang dinamai menurut namanya di dalam Al-Quran, dan ia dikunjungi dan disapa oleh malaikat Jibril. Tersirat dalam surat Al-Imran ayat 42. Sesungguhnya Allah telah memilihmu berdasarkan ilmu Allah untuk menjadi ibu dari salah satu rasulnya, mensucikanmu dari segala dosa, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh dunia, yakni dengan melahirkan seorang rasul tanpa disentuh seorang. Hal tentang Isa alaihi salam yang harus diketahui oleh semua umat Islam dan aspek penting dari kehidupan Isa alaihi salam. 1. Isa bin Maryam lahir di bawah pohon kurma di tepi sungai air tawar. Mengenai kelahirannya yang ajaib tersebut, Allah telah berfirman, maka Maryam mengandung dan mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia, Jibril, bersuruh kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 22 hingga 26. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Maryam sendirian saat melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dia berada di bawah pohon kurma di tepi sungai air tawar, bukan di kandang ditemani oleh Yusuf sang tukang kayu, sebagaimana disebutkan dalam kisah kelahiran Yesus Kristus. Dan bahwa Maryam saat itu berada di lembah di Bethlehem, sekitar 6 mil di selatan Yerusalem. Dan penelitian mengungkapkan bahwa karena di sana banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma dan sungai-sungai kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Isa alaihi salam secara unik tidak tersentuh oleh iblis saat kelahirannya.
tidaklah seorang bayi dilahirkan, kecuali setan menekannya, menusuknya, sehingga bayi itu akan berteriak, menangis, disebabkan tusukan itu, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Dari hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah. Yang kedua, Isa ibnu Maryam lahir pada musim semi atau musim panas. Tidak diragukan lagi, sebagian besar dunia Kristen Barat percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir pada tanggal 25 Desember. Para sarjana muslim mengatakan bahwa ia kemungkinan besar lahir pada musim semi atau musim panas, berdasarkan ayat yang disebutkan sebelumnya. Al-Quran Surat Maryam ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Kata Arab rutab dalam ayat yang berarti kurma segar dan matang, dan lebih ditekankan lagi oleh kata sifat Arab jani yang menunjukkan buah yang siap dipetik atau dipetik pada waktu yang tepat, yaitu matang. Hal ini tidak mungkin terjadi pada musim dingin, melainkan pada musim semi atau musim panas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih maha mengetahui. Kelahiran Isa alaihissalam baik di musim semi ataupun musim panas, kelahirannya merupakan anugerah ajaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, seperti tersirat dalam Quran Surat Maryam ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. 3. Isa al-Masih diutus untuk membimbing Bani Israel. Di dalam Al-Quran yang mulia, Isa alaihissalam menyapa Bani Israel sebagai Ya Bani Israel, atau Hai Bani Israel. Israel adalah gelar Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki 12 putra yang menjadi asal muasal 12 suku Israel. Dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah yang paling menonjol dari antara semua ke-12 putra tersebut. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya, Isa alaihissalam tidak menyebut mereka Ya Qaumi atau umatku, karena ia lahir tanpa seorang ayah, dan oleh karena itu secara teknis mereka bukanlah umatnya. Penyebutannya sebagai anak-anak Israel juga menunjukkan bahwa ia datang untuk membimbing mereka dan bukan untuk umat seluruh manusia, seperti yang tersirat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan bimbingan bagi seluruh umat manusia merupakan tugas yang hanya diperuntukkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis riwayat Al-Bukhari, semua nabi diutus untuk umatnya, bangsanya, kecuali aku, diutus untuk seluruh umat manusia. 4. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pada saat Isra Mi'raj, perjalanan malam dan kenaikan yang ajaib tersebut, Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turun dari Burak dan berdoa di suatu lokasi tertentu di antara Makkah dan Al-Quds Yerusalem. Di antara tempat-tempat tersebut adalah Bethlehem, tempat kelahiran Isa alaihissalam. Dalam bahasa Arab, tempat ini disebut Bait Lam, yang secara harfiah berarti rumah daging, tetapi maknanya lebih tepat adalah tempat menyatunya terbungkusnya tulang belulang dengan daging. Pada malam harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemami semua nabi, termasuk Isa alaihissalam, dalam salat di Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Malaikat Jibril kemudian naik bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kubah batu melalui 7 lapisan langit. Di lapisan kedua, Nabi bertemu lagi dengan Isa bersama sepupu beliau, yaitu Yahya alaihissalam, dan mereka menyambutnya dengan berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang saleh." Dari hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Dia akan muncul di Damaskus pada kedatangannya yang kedua.
Allah telah menerangkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, sebagai sebuah ilmu, tanda yang menyatakan bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 61, dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Allah menggambarkan Nabi Isa alaihissalam berbicara kepada kaum di Al-Mahd dan Kahlan. Al-Mahd berarti buayan, yakni Isa alaihissalam berbicara pada usia 40 hari saat ibunya menggendongnya. Kahlan berarti usia dewasa, sekitar usia 30 hingga 50 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini menunjukkan bahwa Isa alaihissalam akan terus mengajak manusia kepada Allah hingga ia berusia 30 hingga 33 tahun. Ini juga yang mengisyaratkan kedatangannya yang kedua, di mana ia akan turun sekali lagi pada usia tersebut. Banyak hadis yang menyebutkan tentang kembalinya Isa alaihissalam. Dari hadis riwayat Muslim, Isa, putra Maryam, akan turun di Menara Putih di sisi timur Damaskus, mengenakan 2 helai kain yang diwarnai dengan kunyit dan meletakkan tangannya di atas sayap 2 malaikat. Ketika ia menundukkan kepalanya, butiran-butiran keringat akan jatuh dari kepalanya. Dan ketika ia mengangkatnya, butiran-butiran seperti mutiara akan berhamburan darinya. Sedangkan dari hadis riwayat Al-Bukhari, hari kiamat tidak akan terjadi hingga putra Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus pajak jizyah. Uang akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun akan menerimanya sebagai sedekah. Isa alaihissalam juga akan berdoa di masjid di belakang Imam Mahdi. Kemudian turunlah Isa putra Maryam dan panglima mereka, panglima umat Islam, Imam Mahdi, mengundangnya untuk datang dan mengimami mereka dalam sholat. Namun ia berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah panglima atas sebagian yang lain sebagai kemuliaan Allah bagi umat ini." Dari hadis riwayat Muslim. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam akan mencari Dajjal hingga ia berhasil menangkapnya di gerbang Lut, sebuah desa dekat Yerusalem, lalu membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Isa alaihissalam bukan saja merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam, ia juga memiliki peran penting untuk dimainkan di masa yang akan datang. 6. Isa akan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bahwa semua nabi telah bersumpah kepada Allah untuk beriman dan menolong pemimpin mereka. Rasulullah telah bersabda, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Allah berfirman, "Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami setuju." Allah berfirman, "Kalau begitu, bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu." Quran Surat Ali Imran ayat 81. Nabi Isa alaihissalam juga secara jelas menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat 6. Nabi Isa alaihissalam pada akhirnya akan dimakamkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, keterangan tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah tertulis di dalam Taurat, dan Isa bin Maryam
akan dikuburkan olehnya. Salah seorang perawi, Abu Maudud radhiyallahu anhu, pernah berkata, di rumah ini masih tersisa tempat untuk kuburan. Dari hadis riwayat Tirmizi, para ulama dengan indah menyatakan bahwa tindakan terakhir Nabi Isa alaihissalam adalah mengirimkan kedamaian dan berkah kepada Rasulullah di tempat peristirahatan terakhirnya di Madinah. Kemudian Isa alaihissalam akan dikuburkan di sisinya, karena hukum Allah menyatakan bahwa para nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang pernah berkata, ketika Rasulullah meninggal, mereka berselisih pendapat tentang tempat menguburkannya. Maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda sesuatu yang tidak aku lupa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia sukai untuk dikuburkan. Maka mereka menguburkannya di tempat tidurnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis riwayat At-Tirmizi. 7. Para penghuni surga akan seusia Isa al-Masih. Bahwasanya Allah dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan dia diangkat ke surga. Dari Quran surat An-Nisa ayat 57-58, dan kami hukum pula karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Para ulama menyebutkan bahwa usia Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat di langit adalah 30 atau 33 tahun. Sangat menarik untuk dicatat bahwa ini adalah usia para penduduk surga. Dari hadis riwayat Al-Bukhari, para penghuni surga pun akan menyerupai Nabi Adam alaihissalam dari segi tingginya. Mereka semua sama tingginya, yaitu 60 hasta tingginya. Para ulama juga telah mengisyaratkan bahwa para penghuni surga akan mendapatkan kecantikan yang luar biasa seperti Nabi Yusuf. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah bersabda, aku melihat Yusuf yang telah diberi separuh kecantikan dunia. Ia menyambutku dan mendoakan kesejahteraanku. Dari hadis riwayat Muslim,